Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo dimanapun Anda berada, senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Korban banjir Dengilo Paguat terima bantuan pangan bersubsidi. 5 komite calon DOB di Gorontalo bentuk presidium bersama. Peternakan ayam Lonuo layani 169 kelompok milenial didorong peternak. Tingkat inflasi Gorontalo masih tetap terkendali. Wagub Idris, daerah diminta antisipasi lonjakan COVID-19. Sebanyak 700 kepala keluarga korban banjir bandang di Kecamatan Dengilo dan Kecamatan Paguat menerima bantuan pangan bersubsidi pada Rabu 21 Juli 2021. Penyerahan bantuan ini dilakukan oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie secara simbolis bertempat di Aula Kantor Desa Pentadu, Kecamatan Paguat. Sebanyak 700 kepala keluarga korban banjir bandang di Kecamatan Dengilo dan Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato menerima bantuan pangan bersubsidi pada Rabu 21 Juli 2021. Penyerahan bantuan oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dilakukan simbolis bertempat di Aula Kantor Desa Pentadu, Kecamatan Paguat. Banjir bandang yang menerjang 2 kecamatan itu diketahui terjadi pada tanggal 8 Juli 2021. Gubernur Rusli dalam arahannya meminta warga setempat memperhatikan masalah kelestarian lingkungan. Salah satu penyebab banjir tidak lain karena ulah tangan manusia yang melakukan penebangan hutan dan pertambangan. Sudah sampaikan Bupati 2 daerah 3 malam. Di Popayato kita haji Popayato, terus dulu Gunung Pani dan di Dengilo. Itu kita akan edukasi masyarakatnya, kita lihat situasinya dan kita jadikan wilayah pertambangannya kalau misalnya agar rakyat tidak sembarangan mencari emas, merusak lingkungan sehingga meningkatkan lagi seperti yang dirasakan oleh 2 kecamatan kawasan ini. Terkait dengan rencana WPR tersebut, Gubernur Rusli bersama mantan Bupati Syarif Mbuinga ketika itu sudah berniat mengundang pihak Kementerian Lingkungan Hidup untuk datang ke Pohuwato. Belakangan rencana tersebut ditunda karena pandemi COVID-19. Gubernur 2 periode itu berharap bantuan pangan bersubsidi yang dibagikan bisa membantu meringankan beban warga terdampak banjir. Terlebih saat ini semua dalam kondisi susah di tengah wabah virus corona. Rusli mengatakan Presiden Jokowi meminta agar anggaran bantuan pangan 15 triliun rupiah seluruh Indonesia bisa segera didistribusi, termasuk untuk bantuan langsung tunai dan bantuan lainnya. Baik itu BLT, dana desa, dan sembako itu kurang lebih 15 triliun disiapkan oleh pemerintah pusat untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Nah, saya sudah sampaikan Bupati tolong dipisahkan. Kita juga punya BLT bantuan langsung tunai berupa sembako. Sudah siap? Makanya sudah siap ya? Sudah siap ya? Sudah siap. Jadi yang dapat BLT disisihkan, dapat pecahan disisihkan. Jangan sampai di desa itu
bantuan hanya muter-muter di orang-orang tertentu. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Rusli juga intens mengkampanyekan tentang bahaya COVID-19. Warga diminta tetap patuh menerapkan protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. 5 komite calon daerah otonomi baru di Provinsi Gorontalo sepakat membentuk presidium bersama di kediaman pribadi Gubernur Gorontalo Rusli Habibie pada Sabtu 17 Juli 2021. 5 DOB yang dimaksud yakni Kabupaten Boliohuto, Panipi, Bone Pesisir, Gorontalo Barat, dan Kota Telaga. 5 komite calon daerah otonomi baru di Provinsi Gorontalo sepakat membentuk presidium bersama bertempat di kediaman pribadi Gubernur Gorontalo Rusli Habibie pada Sabtu 17 Juli 2021. 5 DOB yang dimaksud yakni Kabupaten Boliohuto, Panipi, Gorontalo Barat, Bone Pesisir, dan Kota Telaga. Rusli Habibie ditunjuk menjadi koordinator Presidium Percepatan Pemekaran DOB Kabupaten Kota di Provinsi Gorontalo. Sebagai penanggung jawab Presidium dipercayakan kepada Gubernur Gorontalo dan Ketua DPRD Provinsi secara ex officio. Lebih lanjut kata Gubernur, 2 periode itu pembentukan Presidium bersama untuk menyatukan visi dan perjuangan ke pemerintah pusat. Pihaknya berharap kesolidan semua komite bisa mempercepat terwujudnya 5 DOB baru di Gorontalo. Langkah selanjutnya yang cukup strategis yakni mengundang ketua dan anggota Komisi 2 DPR RI untuk datang ke Gorontalo. Mereka diminta untuk melihat langsung usulan 5 DOB yang diajukan. Hari ini atau malam ini kita membuat satu macam pertemuan atau rapat dengan para ketua dan sekretaris serta pengurus lainnya tentang pemekaran 5 DOB daerah otonomi baru, yaitu Kecamatan Boliohuto, Kecamatan Panipi Raya, Gorontalo Barat, Kabupaten Panipi Raya, Boliohuto, Gorontalo Barat, Kota Telaga, dan Kabupaten Panipi. Ini sangat penting sekali karena aspirasi rakyat mengingat ke 5 daerah yang baru ini untuk mengurangi rentang kendali yang cukup jauh. Ini saya serius, saya dalami. Alhamdulillah setelah saya dapat informasi dari Ketua Komisi 2 Pak Doli Kurnia, itu tinggal merampungkan PP-nya dan insya Allah tahun 2022 itu selesai dan diselesaikan. Perjuangan untuk DOB di Gorontalo sebenarnya bukan hal baru. 3 daerah yakni Boliohuto, Panipi, dan Gorontalo Barat nyaris saja diresmikan namun terhenti karena moratorium DOB tahun 2014. Belakangan muncul aspirasi untuk pemekaran Kota Telaga dan Kabupaten Bone Pesisir. Terkait dengan pendanaan, Gubernur Rusli berjanji akan membantu melalui APBDP tahun 2021. Begitu juga untuk tahun 2022. Ia berharap siapapun gubernur penggantinya, tujuan pembentukan DOB bisa dilanjutkan. Beberapa komite pembentukan yang hadir diantaranya Sun Biki selaku Ketua Komite Boliohuto, Weni Liputo Ketua Presidium Kota Telaga, Ridwan Tohopi Ketua Komite Bone Pesisir, Komite Panipi dan Gobar direpresentasikan masing-masing oleh wakil dan sekretaris. Peternakan ayam di Desa Lonuo, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango sudah melayani 169 kelompok sejak Januari hingga Juni 2021. Sebanyak 29.000 anak ayam dibagikan untuk diternak oleh kelompok.
Peternakan ayam di Desa Lonuo, Kecamatan Telongkabila, Kabupaten Bone Bolango sudah melayani 169 kelompok sejak Januari hingga Juni 2021. Sebanyak 29.000 anak ayam dibagikan untuk ternak oleh kelompok. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie saat meninjau lokasi pada Sabtu 17 Juli 2021 mengaku puas dengan kinerja UPTD Balai Pembibitan Ternak Dinas Pertanian itu. Selain pembibitan berjalan baik, pihak UPTD sudah menerapkan sistem komputerisasi untuk manajemen peternakan. Sistem informasi ayam KUR membantu mempermudah pengelolaan peternakan ayam. Si Akur bisa memantau antrian proposal yang masuk, jumlah kelompok yang sudah dibantu termasuk untuk memonitor perkembangan dari setiap kelompok. Rusli berharap 3 breeding farm yang dikelola UPTD bisa terus berproduksi untuk membantu kelompok ternak di Gorontalo. Setiap kelompok diberi bantuan 250 ekor anak ayam lengkap dengan pakan selama 1 musim pembibitan. Ibu minta agar kaum milenial belajar beternak ayam. Nah, ibu juga mengumpulkan kelompok-kelompok yang milenial yang kira-kira punya pengetahuan sedikit tentang ayam itu yang kita bantu. Saat ini Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo mengembangkan 3 lokasi pembibitan ayam. Selain di Lonuo, ada di Polubala Kabupaten Gorontalo dan Wonggahu Kabupaten Bualemo. Tingkat inflasi Gorontalo pada bulan Juni 2021 tercatat sebesar 0,08% month to month atau inflasi bulan ke bulan. Sedangkan untuk nasional pada bulan Juni 2021 tercatat deflasi sebesar negatif 0,16% MTM. Tingkat inflasi Gorontalo pada bulan Juni 2021 tercatat sebesar 0,08% month to month atau inflasi bulan ke bulan. Tekanan inflasi ini mereda jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 0,30% MTM. Sedangkan untuk nasional pada bulan Juni 2021 tercatat deflasi sebesar negatif 0,16% MTM. Dengan perkembangan tersebut, indeks harga konsumen tahunan di Gorontalo hingga periode Juni 2021 mengalami inflasi sebesar 2,81% year on year, sedangkan nasional 1,33% YoY. Tingkat inflasi itu masih tetap terkendali di bawah sasaran tahunan 2021 sebesar 3 plus minus 1%. Inflasi itu artinya harga barang cukup tinggi dan masyarakat tidak punya daya beli. Karena apa? Karena akibat pandemi COVID-19 ini. Dan tentunya ini merupakan tugas kita bersama. Idris mengutarakan strategi yang perlu dilakukan untuk mengendalikan inflasi, diantaranya segera membelanjakan anggaran pemerintah untuk menggerakkan roda perekonomian daerah dan menjaga fluktuasi harga dengan menerapkan prinsip 4K, yaitu ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, serta komunikasi yang efektif antara seluruh instansi terkait. Wagub juga menginstruksikan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi dan Kabupaten Kota untuk secara rutin memberikan informasi harga-harga kebutuhan pokok di pasaran. Dan juga saya harapkan kepada Dinas Pemerintah Provinsi, Kabupaten Kota untuk terus memberikan informasi harga-harga di pasaran. Dan tentunya ini menjadi bahan kita semua, data-data ini untuk nantinya kita evaluasi dan mungkin akan menjadi bahan untuk
high level meeting TPIG di waktu-waktu mendatang. Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim kembali mengikuti rapat monitoring dan evaluasi penanganan COVID-19 yang berlangsung secara daring di Aula Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Dalam rapat ini, Idris menjelaskan apa saja yang perlu dipersiapkan pemerintah daerah seperti tempat tidur untuk pasien COVID-19, ketersediaan oksigen, dan tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat. Ya, Mitra Kominfo, itulah beberapa informasi yang dapat kami sajikan hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi Mitra Kominfo dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim kembali mengikuti rapat rutin monitoring dan evaluasi penanganan COVID-19 yang berlangsung secara virtual di Aula Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo pada Senin 12 Juli 2021. Rapat dipimpin oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan diikuti oleh para gubernur, Panglima Kodam, dan Kapolda seluruh Indonesia, serta unsur terkait lainnya. Idris menjelaskan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah daerah meliputi penyediaan tempat tidur untuk perawatan COVID-19, prasarana kesehatan vital seperti kebutuhan oksigen, serta tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat. Wagub menuturkan khusus untuk penambahan tempat tidur COVID-19, pemerintah daerah disarankan untuk melakukan 3 strategi utama, yaitu penambahan rumah sakit khusus untuk perawatan COVID-19, konversi tempat tidur hingga 40% dari total kapasitas rumah sakit, serta pembukaan rumah sakit lapangan atau darurat jika kasus COVID-19 terus bertambah. Data Dinas Kesehatan menyebut tanggal 11 Juli 2021 terjadi peningkatan kasus positif COVID-19 sebanyak 123 orang. Pasien meninggal 2 orang, sembuh 18 orang, dan dirawat naik 103 orang. Total kumulatif kasus COVID-19 hingga 11 Juli 2021 yakni positif 6.306 orang, sembuh 5.691 orang, meninggal 190 orang, dan dirawat 425 orang. Sementara untuk capaian vaksinasi hingga 11 Juli 2021 sebesar 20,08% atau sebanyak 169.339 orang untuk vaksin dosis pertama dan 7,75% atau 65.386 orang yang sudah menyelesaikan vaksinasi dosis kedua. Total sasaran vaksinasi COVID-19 di Provinsi Gorontalo sebanyak 843.281 orang.